hampir dibunuh. Hampir dibunuh? Pas lagi have fun. Di kamar berdua. Having sex. Konsepnya adalah psikopat. Yang dimana aku suka orang psikopat. Kamu suka orang psikopat? Oh, aku suka banget. Kamu juga psikopat? Dan aku ini gak cerita ke siapa-siapa. I'm sorry to say. Tapi emang ini benar-benar ya awareness juga buat aku dan pengalaman pelajaran hidup buat aku. Yeah. Nah setelah lahir baru ketahuan ibu anaknya laki-laki. Mamaku koma seminggu pas melahirkan aku. Perjalanan hidupku dari aku TK, SD, SMP, SMA, aku sudah merasakan sisi feminim karakteristikku. Dulu aku waktu SD, SMP gitu masih kayak tawuran pakai sabuk gitu, aku tawuran, aku gebuk sama dilecehin sama kakak kelas juga pernah. Tolonglah dia kalau misalnya emang bisa berubah-berubah, kalau tidak support ya. Itu yang makanya kenapa ya jujur aja kalau gue punya komitmen emang tidak mau potong. Betul. Jadi kalau lo suatu nih yang nonton ngujat gue yang misalkan ya udah potong, monggo. Hai, gue Brian dan welcome to our safe space. Tempat aman di mana kita bakal ngobrol hati ke hati, ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan dan perjalanan iman. Dengan satu tujuan, agar lu selalu ingat kalau Tuhan sayang banget sama lu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan temen gue yang spesial banget, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya dan share ke semua teman-teman kamu. Well, tanpa lama-lama lagi, enjoy! What is up guys and welcome back to Safe Space bersama teman spesial banget dari my one and only, my first ever transgender friend. Yeah, you told me. And still, I told you kan pas kita baru ketemu kan, and I think still the only one. You're the only one. Atau mau cari yang lain? Jangan. Iya. Satu aja cukup. Pakai satu kita datengin dulu, kita ajak ngobrol. So here is Milan Cyrus. Hai. And kita ketemu waktu itu di set kita main film bareng ya. Ya, satu project dan film bareng. Filmnya harusnya tayang tahun ini, Gereja Setan. Doain aja. Amin. Dan kita berada di adegan yang kita nggak berada di satu adegan sayangnya ya. Iya, Semoga. tapi yang sex part itu ada. Bukan, saya tidak ada di sana. Saya janji saya tidak ada di sana waktu Padahal itu. aku seru banget di situ. Aduh, saya ingat kamu di sana dan ada yang pegang. Oke. Nonton sendiri kalau penasaran. Betul. Saya tidak bersalah di film itu. Kamu berantem soalnya. Berantem, menggerakkan tubuh dan lain-lain. But hey Milan, thank you so much loh udah datang. Terima kasih juga loh. Aku to be honest, ini aku deg-degan. Kenapa? Yang kayak aku udah bilang tadi di bawah, aku deg-degan banget. Karena kamu pendeta sebelumnya dan this is my first time gitu. Okay, well this is a safe space. Tempat aman. Tempat ini kita selalu bilang bahwa memang pembahasan aku selalu tertarik untuk berbicara tentang spiritualitas, kehidupan, terutama perjalanan kehidupan kita. Karena kita punya cerita yang berbeda-beda dan setiap cerita kita selalu menginspirasi. Dan kita semua pasti punya the idea of iman dan Tuhan kan. Tapi tenang aja, di sini nggak religi-religi. Dan kalau memang ini tempat religi sesat. Jadi You're good. Okay. Kamu cocok di tempat ini. Iya. Jadi ini kamu. Ini pertama kali podcast ini aku kamu biar lebih romantis sedikit gitu kan. Asik. Boleh lebih dekat? Boleh. Sini jangan jauh-jauh, memang nggak boleh. Ini nggak bisa terlalu jauh. Oke. So kita akan mulai dengan main satu game. Oke. Game ini namanya Two Truth and One Lies. Okay. 2 jujur, 1 bohong. Jadi setiap dari kita harus mengeluarkan 3 statement. Dan 3 statement ini itu 2-nya benar, 1-nya bohong. Dan kita harus saling tebak mana yang bohong dari 3 statement itu. Aku mulai dulu ya. Statement pertama aku adalah aku adalah pelatih anjing yang bersertifikasi. Percaya nggak tuh? Jangan dijawab, nanti dengerin dulu yang lainnya. Yang kedua, aku pernah striptis di hadapan seorang laki-laki. Striptis loh, buka ini baju serius? Semua serius. Nanti dicari tahu mana yang benar. Dan yang ketiga adalah aku dari dulu pingin banget tapi belum sempat tinggal di London. Pingin banget, tapi belum sempat tinggal di London.
Ini aku jawab sekarang. Ya, coba pikir. Mana dari 3 hal itu, mana yang menurut kamu? Yang di London. Kenapa kamu pikir yang itu? Karena aku udah tahu dia Padahal aku kira aku bakal gak ketahuan, tapi bener. Tapi memang bener kan? Tapi kamu kenapa gak pilih yang nomor 2? Masa pendeta striptease? Aku percaya. Masa kamu? Gak tahu lagi dah gue. Saya takut dipancing di podcast ini. Aku percaya itu. Oke, jadi aku memang pelatih anjing. Aku suka banget sama binatang. Aku suka banget sama anjing. Dan dulu aku ngambil sertifikasi. So I'm a certified dog trainer. I can train dogs. Jago juga dong. And girls. Oke. No. Nah, yang ketiga juga benar. Yang ketiga, actually, yang kedua itu juga benar. So I've stripped this in front of a guy. Naked? Tadinya ada handuk, terus dibuka. Berdua aja? Ada papi mami aku. Serius? Gak mungkin. Beneran. Bulenya cowok. Konsepnya apa? Jadi waktu itu aku masih kecil. Kecilnya umur berapa? Kecilnya umur 10 tahun. Dulu kan aku suka nonton Crayon Shinchan. Tau gak Crayon Shinchan? Iya benar. Di film, di kartun itu tuh dia suka kayak bugil joget-joget gitu. Benar, itu kan kartun. Itu kartunnya. Nah aku kan masih kecil. Betul. Aku nonton kayak gitu. Nah dulu pas aku kecil gitu, aku ngelakuin itu di depan papi mami aku tuh kayak di keluarga aku tuh kayak lucu kan, anak kecil gitu kan. Terus mereka suka ketawa-ketawa. Nah bulenya ini siapa? Jadi aku waktu itu lagi rame-rame liburan keluarga. Oke. Di Eropa. Masuk terus masuk WC, aku habis mandi, aku keluar, aku kayak biasa lah mau lucu-lucuan anak kecil kan. Ya udah aku keluar, aku buka handuk, terus aku kayak goyang-goyang, telanjang masih kecil. Terus tapi ternyata berdiri. di depan nggak tahu juga sih. Enggak lah. Atau lagi ngelem? Enggak. Ini innocent ya, Mel. Karena kan saya anak kecil, Mel. Masih kecil udah. Enggak, anak kecil, polos, Mil, polos. Iya, maksudnya kan mama papa kamu nggak larang. Terus mereka enggak, jadi begitu keluar aku nggak ngeliat ternyata ada waiter. Oke. Itu childhood trauma aku malu banget dan habis itu aku nggak pernah melakukan apa hal respon seperti waiter itu lagi. Dia ngeliat aku ngeliat dia, aku masuk ke dalam apa WC. ikut telanjang juga? Enggak. Mel, sabar. Oke, sabar, maaf ya guys. Iya, udah itu doang. Jadi sebenarnya bukan striptease, anak kecil lucu-lucuan aja. Oke. Tapi yang ketiga, aku nggak suka London. Aku nggak tahu kenapa cewek-cewek suka London. Kamu suka London gak? Enggak. Oh ya. Aku lebih Amerika. Oke. Aku Jepang, aku wibu banget. Watashi wa suka Jepang des. Gitu kan. Dari dulu pengen banget. Dari dulu pengen bisa bahasa Jepang, pindah ke Jepang, tinggal di Jepang, dapat istri Jepang, punya anak blaster Jepang. Dan gaya Jepang. Iya, nggak tercapai. Tapi katanya aku mirip yang Jepang, jadi aku happy aja. Kamu cakep kok. Thank you. Anyway, that's from me. What about you, Milan? Ini boleh ngomongin di publish? Hah? Boleh dong. Aduh. Tuh, give me your best. Oke. Seberapa aku nggak bisa menebak gitu. Bikin aku nggak bisa menebak mana yang benar, mana yang bohong. Hampir dibunuh. Hampir dibunuh. Pas lagi have fun. Di kamar berdua. Pas lagi have fun maksudnya? Having sex. Sorry. Lu lagi have sex tuh hampir dibunuh. Hampir dibunuh. Anjir, gue harusnya gak ketawa. Oke, that's sad. Yang kedua, division. Isn't it yang lobang masukin pakai tangan. Tapi fully sampai sini. Oke. Cepet ya kita masuk ke dalamnya ya. Yang ketiga, di geng 4 orang. Guys. Imajinasiku yang polos. Saya sudah menduga ini akan jadi salah episode yang paling mengerikan, tapi saya tidak nyangka secepat itu. Ini lebih ke psikopat. Oke. Titip buka baju dulu. Panas. Karena to be honest, dalam 3 hal ini satu doang yang bohong. Satu aja yang bohong. Cuman ini 3-tiganya konsepnya adalah psikopat, yang dimana aku suka orang psikopat. Kamu suka orang psikopat? Oh, aku suka banget. Kamu juga psikopat? Enggak. Oke, aku akan memilih. Oke. Yang bohong. Jawab dong. Saya sudah bukan pendeta, jadi santai aja bos. Ya, yang bohong adalah di geng.
Karena itu yang paling wajar. Kayaknya kalau milih itu. Salah. Oh bener juga sih secara logis. Kamu pikir aku apa? Iya. Kamu pikir aku? sorry. Kupon yang di dalam time zone tuh yang ngambil terbang itu ngambil emas. Enggak kan? Enggak. Sebesar itu kan? Enggak. Ya udah. Enggak. Kalau guys normally dong. Buat saya sih tidak, tapi buat beberapa orang. Nggak mungkin. saya belum pernah dan tidak. Oke, berarti fantasi kamu masih belum seberapa. Iya, saya masih cupu. Kok nggak nanya kalau sih situ kan berapa sudah cowok, suhu. berapa ceweknya? Berapa cowok, berapa ceweknya? Semuanya cowok. Salah. Jadi? 2 cewek, I'm the one trans and 1 cewek, yang 2-nya cowok. Oke. Yang satu lagi yang hampir itu gimana ceritanya? Oh itu enak banget. Yang mau dibunuh kan? Itu yang kalau di reels ya katanya. Udah dijambak. Awalnya. Ditampar, dibanting, bukannya lapor polisi malah ganti posisi. Iya. Enggak, what happened? What happened? Jadi awalnya tuh aku kira kayak ya udah kayak misalkan kasarnya tuh kasar-kasar yang kayak BDSM normally gitu. Oh, ini kelewatan. Kayak pak biasa gitu kan. Okay. Sampai akhirnya kayak udah mulai memerah dan membiru bagian part of the pipi aku, terus bagian badan aku gitu. Dan cekeknya itu bukan cekek yang make me feel like it's good gitu loh. Iya. Bukan yang make me harder, make me lose my breath. Bukan itu ya? Water. Itu udah. Siram dong. Sabar. Abis itu yang kedua dijambak. Tapi kan harusnya ada kayak safe word kan? Aku kira itu masih dalam permainan. Di situ. Oke. Dan menurut aku yang I was enjoyed but it's really painful gitu maksud aku. Tapi kan di situ konteksnya kita lagi ya melakukan gitu, berhubungan gitu, dan menurut aku ya mungkin dia tahu how they treat and mungkin ini fetishnya dia atau gimana. Pas aku udah mulai merasa sakit tuh aku udah bilang painful gitu, udah bilang udah sakit gitu, aku udah bilang. Nah makin kepak lagi. Safe wordnya? Ada safe word dong. Aku udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ini buat pendengar-pendengar agamais yang pendengar-pendengarku yang baik dan polos ya. Mungkin dijelaskan sedikit. Jadi biasa kan ada safe word untuk kayak menghentikan kalau udah too much gitu kan. Powernya dia lebih besar dibandingkan aku. Tapi kamu udah bilang safe wordnya? Safe word tuh kayak maksudnya apa? Safe word tuh biasa kalau orang kayak rough sex. Enggak, kayak jadi kalau misalnya salah satu dari kita mengeluarkan kata-kata ini artinya tuh beneran udah too much gitu. Iya tapi dia gak notice. Safe wordnya apa? Kayak jangan, ya nggak bisa lah, kan jangan gitu, nggak bisa. Safe wordnya harus jelas. It's hurt, it's too much. Nggak bisa pakai safe wordnya kayak gitu. Ayo terus gimana? Kayak pecel lele gitu kan? Nggak, ya namanya nggak mungkin sama pecel lele, jadi kayak kamu tuh harus ada posisi di situ, karena kalau misalkan kita cuma ngomong langsung kayak, aduh udah selesai sakit, gak beda. Kalau aku langsung kayak langsung aku menghindar dia dan aku ini pasti akan jadi. Tapi kan biasa kayak itu perdebatan part of the role. Part of the role, kayak jangan-jangan tuh masih di dalam enjoyable moments. Biasanya safe word itu yang kayak udah bilang enggak, ini gue serius nih, gue udah nggak main-main nih, I'm not enjoying this anymore. Aku udah bilang gitu, cuman dia masih kayak kenapa gue yang ngajarin lu, gue kan nggak tahu ginian. Ya lanjut. Kalau lebih pro ya, aku agak takut. Udah sampai bilang itu aku dia kayak sakit banget nih, gitu. Masih digampar, terus kayak aku ini kisah nyata ya, dan aku udah sampai telepon bapak kosanku yang di Bali, dan aku ini nggak pernah cerita ke siapa-siapa. I'm sorry to say, tapi emang ini benar-benar ya awareness juga buat aku dan pengalaman pelajaran hidup buat aku. Karena ini benar-benar orangnya tuh ya dari negara R gitu lah. Aku nggak bisa sebut. Yang living in Bali. Abis itu aku langsung kayak lompat dari kasur. Dia tiba-tiba cekek. Aku kira masih bermain nih. Aku bilang aku mau ke toilet dulu. Cekek, ditarik, dilempar langsung gini. Pum, ke kasur. Aku kira kayak, ini mungkin fetish baru. Pas di situ, dia ngecekek lagi
It's really like very deeply kayak aku udah gak bisa napas. Terus aku bilang, help me, aku teriak-teriak sampai bapak kosan itu datang ke kamarku ketok. Dan bapak kosannya kebetulan gak bisa bahasa Inggris. Dan dia juga gak bisa bahasa Inggris. Jadi sama-sama kayak pakai translate pun juga udah susah gitu loh. Kok ketawa? Masa ada translator di tengah-tengah Ya, ngeliatin kalian? jadinya gak seru. Stop, verbista. Makanya jadi gak seru. I see. Nah, aku keluar tuh lari pakai anduk. Minta tolong. Akhirnya aku bilang, Pak tolongin saya. Terus aku pakai anduk dan aku telepon semua teman-temanku. Dia mau nelfon polisi. Katanya aku penipuan. Aku gini aja. Siapa yang nipu? Kamu yang kekerasan. Ini bisa ditindaklanjuti loh. Saya warga negara Indonesia. Saya bisa deportasi kamu. Gitu. Bener dong? Iya. Oh dia akhirnya langsung kabur, lari. Aku masih nangis-nangis. Temanku akhirnya datang semua bantuin aku. Gila. Oh, this is no laughing matter. Ini beneran serius sih. Emang ini serius. Dan aku gak pernah cerita ke siapa-siapa. Even my family ya, to be honest. Was it traumatic for you? Trauma pasti ada. Cuman pelajaran. Dan aku lebih berhati-hati sama orang yang abuse gitu loh. Oke. Untuk seks. Iya. Jadi aku udah gak mau. Untuk kayak BDSM atau apa. Enggak. Sama sekali. Udah out sejak itu ya. Tapi I love the psychopath man gitu. Ngerti gak maksud aku? Pecinta red flag. Ya. Ya suka aja kayak jambak aku. Sayang gitu. Suka aku. Paling enggak yang bahasanya sama gitu ya. Iya. Masih yang kayak halus aja gitu. Lagi nyari yang gak bisa bahasa. Ya dari tadi pantas tuh bilang help. Dia kagak ngerti weh. Ya makanya justru itu makanya ada kenapa aku udah minta pertolongan aku. It's hurt, painful. Wah makin itu dikiranya ayo gampar gebuk aku lagi gitu. Tapi itu parah sih, itu parah. Sumpah itu pertama kali makanya aku nangis dari aku tinggal di Bali. Itu pertama kalinya aku kayak gitu. Dan a lot of my friends kayak gitu juga. Ada yang dijerotin ke dari kaca itu dipukul botol kepalanya temanku. Ini ngomongin bully dari negara spesifik ini gitu. Iya, temanku juga tapi beda orang. Dan katanya dia nipu misalkan my friend is trans. Iya. Dia katanya gini, kamu bilangnya tadi cewek awalnya, tapi masih udah enjoy berdua gitu, udah main. Oke. Tapi dia kayak nggak terima aja gitu di akhir. Oke. Akhirnya dipukul pakai botol. Makanya buat yang di Bali hati-hati sama bule-bule sekarang. Awareness. Iya. Go local. More smart girl. Cintailah produk dalam negeri. Local. Alright, pembicaranya langsung ya kita. Berat gitu. Iya beratnya tapi beda nih. Oke kita bawa kita tone down dikit. Kita ini, Mil kita dari kenal awal tahun tuh ya. Iya. Dari awal tuh aku tuh pengen banyak loh ngobrol sama kamu. You were being my first ever trans friend dan aku suka banget dari hari pertama kamu tuh open dengan your trans dan kamu nggak hide it, kamu nggak takut dan kamu nggak malu. Tapi aku yakin sampai titik ini juga pasti kan sebuah perjalanan. Yep. Makanya dari awal tuh di set itu sendiri aku pengen banget ngobrol sama kamu. Tapi ya timing dan itunya gak tepat kan. Dan aku kayak, apa kita ngopi ya kapan-kapan. Tapi kayak, enggak ada sekarang langsung kita ngobrol. Let's put it on podcast. Karena gue penasaran banget. Karena kita, tentunya perjalanan itu juga gak lewat dan gak lepas. Kalau kita di Indonesia tuh dari, apakah itu perspektif agama, stigma agama, pushback dari society dan lain-lain. So ceritain dikit dong, kayak feel free senyamannya kamu aja. Ini adalah safe space. But I really am wondering karena aku yakin ada sebuah perjalanan yang there was a struggle, it was not easy, nggak mudah. Pasti. Tapi here you are. Jujur aku mulai gini, aku seneng banget melihat kamu. Aku seneng banget karena kamu menjadi diri kamu dan menjalani sebuah perjalanan mencari identitas kamu dan sedikit banyak aku tahu bahwa kamu adalah seseorang yang sangat spiritual. Yep. Dan perjalanan itu nggak mudah. Dan perjalanan itu nggak mudah. Yeah. So aku pingin tahu banget. Aku tahu penonton kita dan pendengar kita banyak dari perspektif yang mungkin religius banget dan dari awal udah kayak apapun yang mereka ngomongin, gue nggak percaya, gue nggak setuju. Ada, tapi ada juga teman-teman kita yang open minded, pengen penasaran dan mungkin ada teman-teman di luar sana yang juga mencari perjalanan
di identitasnya, seksual identitasnya, dan gue berharap mereka bisa mendapat inspirasi sih dari obrolan kita. Oke, kamu mau dari mana dulu? Mulai dari pada saat kamu masih belum menemukan diri kamu. Itu kayaknya sebenarnya dari aku sebenarnya gini, filosofinya ya. Filosofi. Oke. Kita obrolinnya bebas kok. Jadi mama aku itu dari lahir pengen punya anak perempuan. Dan aku punya kakak cowok sebenarnya. Oke. Oke. Kamu anak ke? Aku anak kedua. Oke. Dan aku punya adik cewek 1. Ya. Jadi filosofinya adalah mamaku nih pengen banget punya anak perempuan yang pas aku nih. Ya. Selalu baca, kalau di Islam tuh selalu baca surat apa ya? Surat Maryam ya kalau nggak salah. Oh, kalau yang kamu cewek nanya aku tanya siapa? Maryam ya? Maryam kan? Ya, Maryam. Kalau mau anak yang perempuan yang cantik tuh Maryam. Oke. Kalau yang cowok tuh surat Yesus. Yusuf. Oh Yusuf, sorry, Ya. bukan Yesus. Nah, mamaku ini tidak membaca surat Yusuf, bacanya surat Maryam sampai lahiran pun. Dan di ini beneran real ya. Mamaku di USG, aku selalu ngumpet sampai nggak ketahuan gendernya apa. Ngumpet di dalam perut itu nggak kelihatan. Jadi kelaminnya itu nggak tahu apa. Iya. Nah, setelah lahir baru ketahuan ibu anaknya laki-laki. Mamaku koma seminggu. Oke. Mamaku koma seminggu pas melahirkan aku. Melahirin itu. Dan kaget kan anaknya laki-laki. Soalnya mamaku sudah beli peralatan perempuan semua. Oh. Karena I'm always hiding when di USG itu, ngerti gak? Jadi dibilangnya kayaknya perempuan. Iya, nih, kayak gitu. perempuan dia ngumpet gitu. Iya. Malu-malu kucing. Gitu. So cute banget tapi. Udah di selfiein dari kecil gitu. Terus. Ya, jadi kayak gitu. Dan mamaku koma seminggu. Oke. Pas ngelahirin aku. Terus akhirnya mamaku bangun itu mimpi kakakku yang manggil yang kakakku itu. Dan masih kecil kan? Iya. Di mimpi itu kayak mama balik. Akhirnya mamaku bangun dari koma. Wow, oke. Iya. Terus di situ dia baru tahu kamu ternyata. Dan cowok. di situ baru tahu aku, dan perjalanan hidupku dari aku TK, SD, SMP, SMA itu aku sudah merasakan sisi feminim karakteristikku. Oke. Tapi aku nggak bisa untuk mencari tahu nih kemana dulu arahnya, karena masih yang kayak 50-50. Kalau boleh nanya berarti dari kecil itu respon mama terhadap ya ternyata ini cowok nih, itu apakah kayak ya udah yuk kita go semuanya jadi cowok, atau kayak mama tetap kayak memperlakukan kamu, atau kamu berasa nggak itu? Sebenarnya kalau papa mama juga maksudnya kan orang termasuk yang keras, dan di keluarga juga termasuk orang yang maksudnya keluarga papa besar, keluarga mama juga besar kan, jadi kayak keras gitu didikannya, bagi papa. Yeah. Dan ketika aku kayak maksudnya growing up, mereka tuh kayak ya udah accepted aja gitu. Cuman mereka lihat gerak-gerik nih. Oke. Udah ada sisi feminimnya nih. Tapi sama papa mama tuh kayak dilarang. Contoh, aku suka dulu main boneka. Tapi di sisi lain aku suka main Hot Wheels. Oh, Ngerti gak? Oke. Aku dulu punya Lego. Oke. Tapi aku punya boneka Barbie. Oh. Nah, yang dilarang sama papaku itu sampai dibuang boneka Barbie-nya. Aku tapi masih bisa main robot-robotan. Yeah. Apa? Tapi masih suka. Gitu. Oke. Jadi masih nggak tahu nih gender aku nih mau kemana gitu. Oke, tapi berarti bukan dari orang tua. Soalnya kan aku pernah kayak dengar cerita yang kayak dari kecil di-treat orang tua, misalnya kayak kamu terakhir laki-laki, tapi orang tua tuh pengen banget dapat anak cewek, terus di-treat kayak anak cewek. Bukan itu kasusnya. Oh, bukan ya? itu. Justru mama papaku tuh kayak pengennya gini. Ya udah, harus tetap jadi laki-laki. Justru aku dikursusin taekwondo, main bola. Dulu aku waktu SD SMP gitu masih kayak tawurannya pakai sabuk gitu. Aku tawuran, aku gebuk. Dan aku inget banget, ini namanya Raffi, dulu satu komplek aku waktu di Lebak Bulus, rumah lamaku. Aku tonjok hidungnya dia. Kita main futsal. Itu ini jujur aku nggak pernah cerita ke siapa. Ini masa kecilku, karena mungkin di situ masih kayak laki-laki lah ya. Tapi sisi feminimku udah dapet, dan aku suka dikatain sama anak kampung yang di belakang kayak, bisa kali gitu. Dari kecil ya? Udah dari kecil, cuman emang di sama kakakku juga harus mainnya kayak cowok main bola gini-gini gitu, diarahin gitu. Oke. Tapi dari kecil juga kamu notice ada sesuatu yang berbeda di kamu? Ya, I feel it. Oke. And then itu berjalan terus sampai SMP, SMA tuh gimana? Itu kan udah mulai kelar puber. High school, baru aku bisa coming out. Oh. Jadi karena kan gini, kalau di sekolah itu kan gak bisa rambut panjang. Oke. Dan aku gak bisa minum hormon juga.
karena Yeah. masih too earlier. Iya. Terus aku juga kayak mau untuk speak up pun juga belum Pasti, bisa karena iya. kondisi tubuh dan apaku soulnya masih kemana-mana, my Oke. mind and everything masih kayak kacau lah. Oke. Dibandingkan aku setengah-setengah, mendingan aku memikirkan dulu nih, gitu. Sampai oke. akhirnya aku selesai selesai sekolah, high school, SMA, aku baru melakukan tindakan operasi. Berarti kalau SMP SMA-nya itu kan zaman puber, hormon mulai keluar dan lain-lain Yes. gitu kan. Cowok suaranya mulai pecah, mulai pacaran, mulai ada yang mulai aktif secara seksual dan lain-lain. Perjalanan di momen itu pasti kan ada kebingungan yang pas kecil mungkin berasa dikit ya tadi ya. Tapi kan harusnya udah lumayan tuh di masa itu kan. Iya, I was Kayak apa sih waktu try itu? pacaran sama cewek. Waktu Kayak kelas 6 SD. Kamu udah nyoba? Tapi pacaran monyet. Oke. Yang kayak pacaran-pacarannya udah pakai surat-suratan. Oke. Nah, itu mungkin 6 SD aku masih kenal, namanya Tania. Ya. Oke. Dan kelas SMP ke SMA itu aku juga punya mantan. SMP itu Kintan, cewek. Dan mantan yang SMA Tiara. Wow. Cewek. Dan itu cantik-cantik. Nah, tapi akhirnya setelah perjalanan aku kayak pacaran itu aku merasa kayak kok kita sama ya. Aku bilang ke dia kayak kok kita kayaknya nggak ada, kayak kita sama deh. Kalau ngaco tuh kita ke toilet bareng pakai lip tint. Tapi dia accepted aku gitu loh. Oke. Karena emang looksnya aku masih cowok. Looks masih cowok. Masih cowok. Tapi sifat feminitasnya udah berasa. Udah berasa. Tapi aku nggak mau terlalu untuk mengeluarkan hal itu. Oke. Kayak sifat aku yang aslinya itu. Iya, iya. Karena masih takut gitu loh. Alright. Karena oke. masa-masa zaman aku tuh kan kayak 2018-2019 masih beda pergaulannya sama sekarang. Kamu tahun berapa sih? Aku 99 kan kelahiran. I see. Oke. Gotcha. Dan untuk mulai first kayak sama dilecehin sama kakak kelas juga pernah. Iya. Bullying Bullying menerima pernah. itu. Wow. Tapi cewek-cewek ini gak masalah sama sekali. Sama sekali gak ada masalah. Mereka malah kayak accept kayak kamu lo tuh cakep gitu loh. Kalau jadi cowok cakep terus saya bilang kayak ya udah. Tetap pacaran, tapi kayak pacarannya ada space kayak tapi kita jadi friendship, jadi temenan, Oke. bukan yang kayak berhubungan dan aneh-aneh ya. Tapi Iya. lebih ke sharing feeling aja. Oke. Gitu. Aku kalau aku nanya, aku minta maaf ya kalau aku nanyanya nggak ini, tapi kamu tahu aku nggak bermaksud untuk merendahkan sama sekali Yes. kan at all. Tapi aku cuma penasaran aja kayak di zaman itu kayak kamu kayak perspektif orang. Aku lagi membayangkan Milen di SMP SMA tuh berarti kayak kamu kayak orang udah pada bilang kayak ini kalau kita dulu mungkin bahasanya nggak bilang transgender kali ya kan juga bukan kan kayak ini kayaknya gay nih atau ini apa nih dikeluarin kata-kata itu nggak Bencong sih. bilangnya bencong gitu. Ya, kalau di sekolah tuh biasa kayak anak-anak tuh kayak bencong gitu kan ya. Oke. Ya cuman kan kalau di sekolah dulu kita dikatain kayak gitu kan very sakit hati dan Iya sedih kan? banget gitu. Kan Karena itu menurut gue kayak banget. shit sakit hati banget. Dan pada saat itu kalau udah obvious di sekolah aja se-obvious itu berarti kan papi mami kamu udah ngeliat banget. Aku pengen masuk dikit, kita masih kronologis di situ ya. Berarti papa mama itu datang dari keluarga muslim kan? Iya. Nggak masalah. Aku sempat ketemu mami kamu ya. Yes. Orang yang baik sekali, luar biasa. Tapi pada umur gitu yang kelihatan udah lumayan jelas itu kan. Aku ngebayangin di keluarga, kalau kumpul keluarga kan pasti ada pembicaraan, mereka ditanya, mereka ini. Dari sampai titik itu tuh perlakuan mereka ke kamu tuh gimana? Terutama sebagai orang tua yang agamais juga gitu. Sebenarnya kalau mama pernah bilang, sebenarnya kalau papa tuh kayak ya bilang ke mama pernah sih aku dengar kayak, tapi dia nyampein ke kakakku, ya kalau masih bisa berubah ya berubah. Tapi kalau masih nggak bisa ya kita support. Wow. Karena gini, ya jujur ya kita kan nggak mau terlahir seperti ini. Right. Pasti orang tua pengen yang sempurna. Cuman namanya jalan Tuhan, ya udah jalanin aja seperti ini. Yang penting kita memberikan dampak positif buat orang, kita baik, kita nggak pernah jahat sama orang, I punya see. niat hati juga yang tulus. Itu salah satu, udah aja dimudahkan apapun itu. No matter what gender you have, no matter siapapun lo itu. Ngerti gak maksud aku? Papi kamu berani dan bisa ngomong seperti itu. Yep. Mereka datang, kalian keluarga besar tuh secara agama tuh kayak taat gitu, nggak kayak strong nggak agama nilai-nilai. Very strong.
berarti kan nggak mudah juga untuk papa bisa ngomong kayak gitu. Pasti dia dapat tekanan dari luar juga dong. Tapi papa pengen aku emang dari kecil pengen di dunia entertain, pengen jadi penyanyi. Oh gitu. Dan papa selalu nemenin aku kayak casting gitu-gitu. Happy-nya cita-citanya papa tuh aku pengen jadi artis terkenal, udah that's it. Oh gitu dari dulu. Tapi aku membayangkan kamu sebagai anak gitu ya, mendengar papi kamu, kan itu ada sense of acceptance. Benar. Iya oke, pengen dirubah kalau bisa. Tapi kan ultimately akhirnya ada acceptance yang kayak aku nggak nyangka gitu. Biasa kalau di Indonesia kan kayak nggak jangan gitu. Tapi wow, that's amazing. Tapi kata itu sebelum papaku meninggal. Jadi makanya that's why I don't wanna seek change. Oh. Dan dia bilang ke kakakku dan ada di tulisan wasiatnya papa. Tolonglah dia kalau misalnya memang bisa berubah-berubah, kalau tidak support dia. Itu yang note makanya kenapa everyone, lo kenapa gak mau potong? Karena gue, prinsip bokap gue dan itu kemauan gue. And kita gak tahu, we never knows kapan kita change. Dan kalau kita udah change, gak akan balik. Right. Wow, that's awesome. Kalau mama gimana dari mama? Kalau mama akhirnya gini, mama bilang juga ya namanya seorang ibu juga gak bisa mengutarakan dia cerita fully ke aku kayak contoh. Ya mama pengennya sih sebenarnya kamu gini, punya ini. Cuman aku bilang dengan aku adanya seperti ini, aku bisa makes you happy more than anything. Dan aku bisa melakukan hal yang mama mau itu. Contoh, aku pengen punya anak masih bisa. Right. Kayak surgery mom. Yeah. Or donor sperm. Yeah. Masih bisa. I see. Alright. Wow. Aku suka banget bagaimana yang tadi kamu apa ya? Kayak aku ngerasa Mil kamu punya perjalanan ini bukan kayak ada yang sangat real, otentik dan apa adanya. Kayak kamu tuh mengembrace diri kamu dan kamu nggak masalah. Ya kalau memang setelah aku discover diri aku adalah begini, ya jalanin aja. Tapi kalau akhirnya balik lagi juga nggak apa-apa gitu. Kayak kamu juga nggak melimit bahwa yaudah aku bukan cowok, aku cewek. Tapi kamu juga kayak lebih being real to yourself aja gitu. Yeah, just being myself. And fakta bahwa orang tua kamu juga nge-support dalam perjalanan itu tuh, I don't know, there's something special in that. Spesialnya ya pasti aku juga happy punya orang tua yang dimana support aku 100% ya. Yeah. Ya mungkin 100% untuk sekarang. Tapi sebelumnya itu proses by Pasti. timing. Dan itu is really hard. I'm sure. Ya, itu singkat ceritanya aja gitu. So udah selesai SMA and then that's when you come out. Ya, selesai SMA itu aku udah mulai terapi hormon. Okay. Jadi dari kecil itu hormon estrogen aku lebih tinggi dibandingkan cowok pada umumnya. Pada umumnya. Okay. Kenapa aku terapi hormon? Is more balancing. Oh, hormon ceweknya diturunin, dinaikin dong? Dinaikin. Iya. Ya. Yang memang udah dari awal defaultnya banyak. Sebenarnya kan kalau normalnya manusia itu cowok setiap hari mengeluarkan hormon cowok. Iya, testosteron. Ya. Kalau cewek mengeluarkan Estrogen, progesteron. Nggak bolos gue ya. pas pelajaran biologi harus dulu. sama tektokan jadi biar nggak serius banget saya. I see. Oke. Terus tapi kamu punya kadar lebih banyak. 2 Kadar kali, 3 kali perempuan dibanding laki-lakinya. ada angkanya nggak tuh? Waktu itu sampai sekarang 0. Apanya? Yang cowoknya. Oh, 0. sekarang. Yep. Kalau dulu ada tapi dikit. Masih ada. Oh. Semenjak cek. Kok lama-lama hilang ya? Kemana nih? Gitu. Oke. Tapi itu sejak terapi hormon. Iya, waktu terapi hormon. Tapi Dan waktu aku juga sempat off gitu, ya sama aja gitu. Dan aku nggak pernah numbu apa, kumis apa. Sorry goyang. I see. Berarti pertama kali, hal pertama yang kamu lakukan terapi hormon. Yap. Itu begitu mulai langsung kelihatan perbedaan. How do you feel? Perbedaannya adalah cuman ya karena udah sisi femininnya udah dapat, jadi lebih kayak untuk ke kulit, mungkin ke skin lebih smooth, lebih cerah gitu. Lebih cerah abadi. Oh, kalau aku pingin cerah kulitku. Kamu udah cerah. Okay. Bawahnya cerah nggak? Mau lihat deh, pinky. Maksudnya kayak Maksudnya pinky?
Pinky ini kan. Pinky Promise gitu masalah kita. Cerah. Iya seru deh. Mas. Oke. Target. Pada saat kamu come out itu kan bahasa Indonesia itu kayak menyatakan bahwa hey, aku transgender gitu kan. How does it feel di dalam sini untuk menyatakan identitas kamu yang selama ini and then dengan semua keberanian berontak gitu kan sebelumnya. Sebelumnya pasti kan ada sebuah tension kan kayak aku nggak menjadi diri aku gitu. Dan setelah proses coming outnya itu gimana? Apa aja dan apa yang kamu rasakan di dalam proses itu? Itu zaman kuliah berarti itu ya? Nggak kuliah, langsung kerja. Okay. Karena waktu itu dapat tawaran ada syuting, jadi aku lebih jadi artis. Langsung jadi celebrity. Tapi waktu itu berarti apa? Kan masih kayak cowok tuh. Tapi kan udah mulai kayak rambutnya udah mulai aku panjangin karena udah selesai SMA. Tapi langsung makeup cewek semua? Emang udah tipis-tipis aja. Tipis-tipis? Makeupnya belum yang kayak sekarang. Oke. Masuk selebriti role-nya itu sebagai apa? Nggak dulu kan karena ikut sama Bunda Ashanti. Papa kan adik kakak sama Bunda Ashanti. Jadi kayak dulu ikut syuting sama Aurel bareng, sama Bunda Ashanti bareng, dulu nyanyi di Trans TV, bla bla bla. Main sama artis-artis sudah ya. Main sama artis, terus habis itu ikut kayak casting model, casting film. Semua itu sebagai wanita? Sebagai, ada beberapa yang jadi diriku sendiri, ada yang request contoh kayak ke TV, aku nggak boleh pakai wanita. Oke, berarti salah satu TV ya sebagai cowok Indonesia, berarti makeupnya semua looksnya cowok. Harus nggak boleh kelihatan perempuan dan dan bulu mata harus cabut. Tapi ada juga yang mau rambut kamu kuncir, kelihatan full kayak cewek. Iya, ada juga yang request kayak ya udah jadi Milan apa adanya gitu. Oh, ya kamu langsung masuk ke dalam dunia yang menerima diri kamu ya. Iya. Ada sense penerimaan nggak kayak kan tiba-tiba hilang tuh teman-teman yang ngatain kamu, yang ngebully kamu, tiba-tiba masuk satu dunia. Kamu bisa menyatakan diri kamu, bahkan mungkin ada yang mensupport dan kayak, ih cantik banget gitu kan. Gimana rasanya? Nah justru mantan-mantanku itu jadi sahabatan aku sampai sekarang, cewek-cewek itu. Tadi all tuh, the girls itu. Tiara dan Kintan dan lain-lain. Itu sekarang udah berkeluarga semua. I see. Ya. Dan itu salah satu yang support aku kayak, makin cantik aja lo sekarang gitu. Padahal itu kayak mantanku gitu, ngerti gak? Jadi kayak, lucu banget sih. Nah yaudah dia accepted aku, dan untuk yang cowok-cowok yang waktu bullying aku, goodbye. I see. Kepo kan, DM gue kan, apa kabar? Boleh main ke rumah, kumpul bareng? Oh tidak. I see. Nyesel kan lo? Gak cobain. Nggak, maksudnya nggak cobain. Dapat rezekinya. Iya, betul. Makan sekarang kalau mau coba dong gitu nggak bisa. Nggak bisa. Too late. It's too late. Right. Gitu. Tapi internally di dalam batin kamu ada kelegaan gak sih? Pas kayak, man, aku bisa jadi diri aku sepenuhnya. Ada perasaan itu nggak? Pas pertama kali kamu masuk ke dunia Ada. entertainment. Ada. How does it feel? Ya kayak bangga aja. Kayak nggak dihujat nih, gitu. Right. As a trans, gitu. Iya ya, pasti dunia beda kan banget. After aku tuh baru Kak Lucinta. Kata-kata after kamu tuh maksudnya? Setelah aku, maksudnya yang transgender yang bisa speak up itu, after aku ya Kak Luna. Oh berarti kamu kayak bisa dibilang salah satu atau jangan-jangan yang pertama transgender selebriti gitu? Bukan selebritinya, maksudnya lebih title-nya yang udah di dunia udah bisa popular, speak up. Public, ya kan? Public. Iya, yang public, yang speak up, yang dengan terang menyatakan. Benar. Itu kamu yang pertama. Aku yang pertama. Baru habis itu Kak Lucinta. Kak Lucinta. Baru habis itu makin banyak sekarang. Enggak juga ya? Berkembang biak mungkin. Oke. I see. Oke. Oh, terus masuk ke dunia selebriti berarti papa bangga dong dari awal. Iya, makanya that's why. Oh. Cita-citanya udah tercapai. Oke. Mungkin dari surga. Oke, papa udah pass away. Papa udah meninggal waktu 2017 sorry. Kamu masuk ke dunia itu dari? Pas aku udah lulus kuliah itu 2018. Papa udah gak ada 2017. Oke. Jadi pas 2018 aku langsung kayak go to Thailand.
Oke. Goes to Thailand untuk surgery. Boob surgery. Yep. Berarti surgery yang kamu lakukan itu baru? Pertama Oke. Sorry. Itu how long? Berapa tahun setelah kamu come out berarti? Gak lama? Nggak lama, 1 tahunan. Okay. Setelah terapi hormon setahun baru. Right. Karena kan harus kita buat kantong dulu, kantong Doraemon. Kantong Dora. Tapi bawah masih ada kan? Masih. Kan nggak pentingin ke bawahnya. Kenapa kamu pentingin ke bawahnya? Apa? Atasnya dulu lah. Step Gimana? by step. Oh, tunggu. Saya agak luas sebentar. Yang di sini saya bisa melihat ada di sana. Betul. Oke. Terus di bawah kan masih Yang tidak terlihat itu ya justru yang penasaran. Oke. Tapi masih seperti saya. Kita setengah Nggak ke bawah. beda. Oh, kita berbeda. Punya aku turtle head. Kepala kura-kura. Is it cute kan? Bukannya laki-laki juga kepala kura-kura? Iya enggak, maksudnya bentuknya lucu kan. Okay. Hanya Tapi- segitu aja. Oke. Biasanya kalau transgender yang full itu dipotong. Enggak. Transgender itu tidak dengan title potong atau nggak potong. Betul. Potong nggak Ada potong yang itu mau, itu tergantung. pilihan. Iya, itu pilihan. Kalau ladyboy itu kan dibilangnya transgender kan sebenarnya. Ya, cuman kan orang ada yang Mereka punya kayak kategori sendiri ya. iya, misalnya kayak bencong, banci, apa gitu, ngerti nggak? I don't like those statement karena itu Iya, kayak karena itu merendahkan. something yang rude menurut Iya. aku, polite. Nah, kalau misalkan yang benar tuh ya udah lo as a trans, not as a lady boy. Definisinya kan cowok yang berubah by gender adalah cowok. By gender atau bisex sih bilangnya? Yang cuma 2 itu cowok cewek adalah seks. Bisex adalah cowok, tapi gender identity-nya itu cewek. Itulah transgender. Ladyboy itu kayak kategori sendiri khusus Thailand gitu ya. Iya, ladyboy itu ya kata di bawahnya, sebenarnya meaningnya sebenarnya transgender. Iya. Tapi di bawah anak-anaknya tuh kayak ladyboy, kayak apapun gitu. Kalau kamu berarti apa tuh? Ada shemale juga kan? Oh iya, ladyboy sebenarnya shemale kan sama? Ya kan? sama aja sebenarnya. Okay. Poinnya adalah transgender udah. Iya. Nah, pilihan untuk memotong atau tidak itu keputusan pribadi dan Betul. tidak Personal. merubah identitas seksual sebagai transgender itu. Oke. Tapi jadi nggak diapa-apain kan di bawah sana? Kalau udah kenapa? Kalau belum kenapa? Jawab. Nggak tahu aku punya sih. pertanyaan. Nggak, aku juga nggak mau bisa tahu. jawab. Safe space. Penasaran aja karena aku nggak pernah kebayang kalau aku punya dipotong rasanya kayak apa. Takut. Aku juga takut. Tapi biasanya itu bisa di yang paling ekstrim ya. Oke, aku ganti pertanyaannya. Kalau seorang transgender, kenapa ketawa? Gak apa-apa, lu aja tadi. Oke, ini pertanyaan ekstrim aku. Edukasi transgenderism. Ya. Kalau seorang laki-laki mau menjadi wanita transgender dan gue pengen secewek mungkin, yang paling ekstrim, prosedur apa yang bisa dilakukan? Nah, itu pertanyaannya. Ganti kelamin. Jadi, itu titiknya dipotong. Sebenarnya tidak dipotong. Sekarang itu ada teknik. Oke. Ini edukasi juga. Nah, ini dia edukasi nih, penasaran. Ada teknik yang pakai skin graft dari kulit your penis. Ada juga yang pakai laparoskopi, pakai dalamnya usus. Jadi dia akan menghasilkan cairan tapi lebih bau aja. Cuman bisa menghasilkan cairan. Kalau yang skin graft itu kering dalamnya. Kamu harus pakai lubricant. Oh, tapi maksudnya ini Ya, even aku kelaminnya belum- dipotong dulu ya, terus dibuat lubang gitu. Dibuat lubang ke dalam gitu. Nah, terus teknik bikin lubangnya itu ada 2 yang tadi. Iya, dengan cara laparoskopi pakai usus yang dalam, dipotong, terus dinyambungin itu, jadi biar ada cairan. Wow, jadi dalamnya It's adalah more natural, tapi Oke. bau. Jadi dalamnya adalah usus sebenarnya. Iya, Oke, yang pilihan satunya adalah kulit luar Iya, yang skin ditaruh di graft. dalam skin graft. Wow, itu hanya gesekan kulit sama kulit aja. I see. Oke. Makanya lebih enak udah yang normal aja deh, lewat gitu, ngeri ya so. Ngeri juga gak sih tapi ngebayanginnya all the ini. Yang potong. Iya, yang semuanya itu. Kalau kamu misalnya kamu punya keputusan enggak deh aku pengen potong, Aku gak mau. nggak mau. Tapi ngeri nggak kalau misalnya ngebayanginnya? Nggak apa-apa juga. Aku pernah nemenin temanku dan aku udah Ngelihat banyak prosesnya. dan aku juga pernah konsultasi. Mendingan jangan kata dokternya. Sampai dokter ngomong gitu loh. Karena secara biologis it's just Dan secara mental pun kamu jadi gila. Aku nggak ngejudge ya, aku bukan ngejudge transgender yang di sana potong.
Itu tergantung prinsip setiap orang orang punya masing-masing. prinsip masing-masing. Tapi it's actually too much. ya in general dokter akan make sure nih, lo mau potong, lo yakin ini nggak bisa balik. Itu udah ada. Berapa persen dari semua transgender, aku nggak tahu ini kamu tahu statistiknya atau dari pengalaman kamu, teman-teman aja. Insight-nya. Iya. Berapa insight-nya kayak di Reels dibuka kan. Berapa banyak sih dari 100% transgender itu yang memutuskan untuk merubah kelamin bawah? Kalau di Indonesia masih sedikit. Nggak begitu banyak. Kalau di luar? Kalau di luar 10%? juga, waktu aku kompetisi di Thailand, yang transgender competition, itu yang potong cuma 7 orang. Dari 29 negara. Berarti yang kebayang dong, yang gak mau potong tuh berapa orang? Dan itu pun udah bener-bener yang transgender of the transgender gitu kan. Iya. Dan pas kita kumpul, itu beda lagi. Obrolan dia sama obrolan normalnya kita beda, gak nyambung. Ngerti gak maksud aku? Kenapa? Jadi yang udah potong tuh beda, kadang suka gak nyambung sama yang masih belum potong. Cara pikirnya kita kan masih normal ini. Oh iya. Kalau yang udah potong, kadang suka beda. Coba Ya. deskripsikan kayak apa perbedaannya? Kayak delusional kayak gitu. Kayak gak nyambung aja gitu loh. Kayak ini orang kayak yang kayak ada dunia ada sendiri. Dunia sendiri. Berarti butuh se-ekstrim itu untuk berani mengatakan. Makanya kalau berani potong ya berani mental, psikis semua itu akan keubah. Aku punya gara-gara itu aku mikir satu hal. Aku nggak tahu ini statement benar atau nggak menurut kamu ya. Yep. Tapi memang kan dalam perjalanan hidup ini tuh gini, statementnya adalah gini. Menurut kamu ada gak sih orang-orang yang menjadi transgender itu atau seksual orientasi yang menyimpang berbeda pada umumnya itu bukan karena itu adalah identitas dia, tapi karena suatu trauma yang menyebabkan kondisi mental yang apakah itu bentuknya pelarian atau apa, tapi kayak gara-gara yang kamu bilang gini, aku membayangkan jangan-jangan tuh kayak ibarat kata gini, kalau aku boleh ngecap ya, kamu tuh kayak transgender sehat gitu kan. Apakah ada transgender tidak sehat? Maksudnya ya mereka menjadi itu mungkin karena sebuah trauma, mungkin dulunya pemaksaan, mungkin pelecehan, mungkin pernah dilecehkan pas kecil, mungkin punya suatu trauma yang menyebabkan kondisi mental yang sakit, tidak normal, dan itu berdampak kepada sexual identity-nya. Padahal kalau dia sehat ya, dia harusnya enggak gitu. Sedangkan kamu kan kalau yang dari aku dengar, yang aku rasakan sehat-sehat aja dari dulu, memang ini adalah identitas kamu gitu. Tapi ada nggak yang kayak gitu menurut kamu? Banyak sih, banyak. Dan beda case, beda orang gitu. Gak semudah itu ya. Gak semudah itu. Dan kadang aku suka membahas ini, kadang ya my community jadinya kadang suka ngejudge aku kayak, lo nih gak so tau nih, lo belum potong, ntar juga lo ujung-ujungnya potong. Ya jujur aja, kalau gue punya komitmen, emang tidak mau potong. Betul. Jadi kalau lo suat nih yang nonton ngujat gue, yang misalkan yang udah potong, monggo. Itu prinsip gue, prinsip hidup gue. Gitu. Dan kenapa gue bisa berbicara seperti itu, karena gue juga udah pernah konsul sama dokter yang langsung. Betul. Jadi gue bisa tahu. Benar. Kamu juga udah nemenin teman, udah ngeliat perjalanannya. Nemenin teman, bantuin recovery-nya, udah selesai. Iya, ujung-ujungnya temanku bilang apa? Gue nyesel. Ya udah sama aja. Teman kamu juga bilang gitu. Ditinggalin cowoknya lagi malah. Disuruh potong, ditinggalin cowoknya. Kata gini, mendingan kamu aku lewat belakang dibandingkan kamu sekarang potong. Lebih sakit hati gak? Iyalah, gila. Ya kan? Makanya pikir panjang, jangan pikir pendek. Aku tuh lebih kayak patung Yunani yang ada ini, ada itu. Aphrodite ya? Iya kan? Iya. Ada itu, ada ini. Ngerti gak? Iya. Milan. Lebih unik kayak gitu. Orang akan cari ini. Oh, gue lebih suka dia yang unique and different dibandingkan yang lo udah berubah. Sama aja mending gue cari cewek. Bener gak? Iya ya. Kalau itu aja. kan berarti mencoba menjadi seseorang yang kamu bukan. Kalau ini kan kamu kayak ya udah menerima diri kamu apa adanya. Bener. Kalau dia mau menerima gue, ya bersyukur, bagus, sama aja kan. I see. Makanya lebih baik cari yang unique and differently. Jangan yang same. I see.
Kayaknya untuk episode ini sampai situ aja. Selanjutnya masih banyak yang mau saya tanya. Kita juga akan ngobrolin perspektif agama dan perjalanan spiritual Milen pribadi ini ya. Karena di Indonesia kan tentunya nggak mudah ya. Betul. Tadi kita ngomong gampang, tapi pasti mau itu hujatan netizen, mau itu dari keluarga yang agamis. Kita akan ngobrolin dikit nih perjalanan pribadi kita masing-masing. Banyak pertanyaan seru dan mungkin kita bisa ngobrolin operasi apa aja sih yang udah kita ada operasi. Gini-gini aku juga ada operasi loh. Coba. Saya. Apa tuh? Nanti kita lanjut di episode selanjutnya. Jangan lupa komen, share, subscribe, lakukan semuanya, bagiin ke semua teman-teman kamu yang harus mendengarkan. And see you in the next episode. Bye. Bye.